Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat Guspin di mana saja berada, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tiada tara. Nikmat tersebut adalah datangnya bulan haji yang dirindukan dan kita masih diberi kesehatan juga umur untuk berjumpa. Tidak lupa sholawat serta salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang setia. Sahabat Guspin di mana saja berada, untuk kultum kali ini yang bertema curang. Sahabat Guspin di mana saja berada, Islam sangat melarang kecurangan dalam bentuk apapun. Bahkan dalam Al-Quran ada surat bernama Al-Mutaffifin yang berarti orang-orang curang. Surat tersebut diawali dengan ancaman, celakalah bagi orang-orang yang curang. Quran surat Al-Mutaffifin ayat pertama. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa lafal failun juga merupakan nama lembah di neraka jahanam untuk orang-orang yang curang. Sementara itu, ulama tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna takfid pada ayat di atas adalah kecurangan dalam transaksi dengan cara menambah tagihan atau mengurangi pembayaran yang seharusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci perbuatan curang. Suatu hari beliau pergi ke pasar dan mendapati seorang pedagang menyembunyikan makanan yang kurang baik di bawah dan menutupinya dengan makanan yang masih segar. Saat Rasulullah meraba ke dalam dagangannya dan merasakan ada yang basah, beliau bertanya, "Apa ini?" Pedagang tadi menjawab, "Ini kena hujan wahai Rasulullah. Kenapa tidak kamu letakkan di atas agar orang-orang bisa melihat? Siapa yang curang bukan golonganku," tegas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim nomor 102. Sahabat Guspin di mana saja berada, perbuatan curang memang biasanya terjadi dalam aktivitas jual beli, tapi bukan berarti terbatas pada itu saja. Kecurangan bisa terjadi dalam berbagai kasus, dan Islam melarang segala kecurangan tersebut. Sahabat Guspin di mana saja berada, berikut ini beberapa bentuk kecurangan yang mungkin terjadi di sekitar kita dan harus kita hindari. Pertama, memberi dan menerima uang sogokan. Rasulullah SAW memberi peringatan keras kepada pelaku suap menyuap dalam Islam. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan menerima suap. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika ditanyakan tentang suap menyuap dalam hukum, beliau menjawab dengan membaca ayat Al-Quran. Siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.
Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Beliau juga menjelaskan makna al-sutu, barang haram, dalam Al-Quran, yaitu jika seseorang meminta bantuan untuk hal yang zalim dengan menawarkan hadiah, lalu kita menerimanya, suap menyuap, maka itu haram. Jika kita menginginkan sesuatu yang baik, maka kita harus menempuh cara yang baik pula untuk mendapatkannya. Tidak ada untungnya kita masuk universitas yang bagus atau mendapatkan pekerjaan impian tapi dari hasil menyuap. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengingatkan, siapa yang menginfakkan harta haram untuk ketaatan, maka ia seperti menyucikan pakaian dengan air kencing, sementara pakaian tidak suci kecuali dengan air, dan dosa tidak terhapus kecuali dengan yang halal. Yang kedua, menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Tidak semua orang bisa menjadi pemimpin, dan tidak semua pemimpin bisa menjadi pemimpin yang adil. Maka dari itu, balasan untuk pemimpin yang adil tidak main-main. Mulai dari doanya yang pasti dikabulkan, mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, sampai mendapatkan mimbar dari cahaya di surganya. Sebaliknya, ketika seseorang diberi kesempatan untuk memimpin tetapi malah menyalahgunakan kekuasaannya, maka ia harus bersiap-siap mendapat azab yang pedih. Sahabat Guspin di mana saja berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, maka Allah mengharamkan surga untuknya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu bentuk kecurangan pemimpin adalah dengan mengambil harta rakyat yang ia kelola untuk kepentingan pribadinya. Rasulullah SAW bahkan memperingatkan, jangan sampai seseorang pemimpin mengambil walau sekecil jarum pun milik umat. Beliau bersabda, siapa di antara kalian yang kami angkat atas suatu perkara, lalu ia menyembunyikan diri kami, meskipun sebuah jarum atau yang lebih kecil dari itu, maka itu termasuk uang haram yang akan ia bawa pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menyontek hasil karya orang lain. Sahabat Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian berlaku jujur, karena sungguh kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Hati-hatilah kalian dari berdusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan ke neraka. Hadis riwayat Malik. Salah satu sikap jujur adalah mendapatkan sesuatu dari hasil usaha sendiri. Allah berfirman, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran An-Najm ayat 39. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan sedikit pun dari apa yang diusahakan oleh orang lain. Maka dari itu, seorang muslim dituntut untuk jujur dalam perkara apapun, mulai dari belajar sampai bekerja, dengan tidak menyontek hasil karya atau kerja keras orang lain dengan mengklaimnya sebagai milik sendiri. Karena hal itu sama halnya menipu orang lain, dengan membuat mereka mengira bahwa kita mampu mengerjakan sesuatu, padahal sesungguhnya kita tidak bisa mengerjakannya. Sahabat Guspin di mana saja berada, demikian kultum singkat ini tentang tema curang. Semoga kita sebagai umatnya Rasulullah SAW kita dijauhi perbuatan curang, dan semoga perbuatan kita diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.